Di video kali ini kita akan lebih spesifik ngebahas tentang Instagram ya. Jadi pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video berikutnya, masih tentang Instagram, kita bahas tentang konten ya, pembuatan konten di Instagram. Secara teknis, saya akan jelaskan teknik upload yang biar yang gimana caranya supaya bisa konsisten, bisa bagus juga hasilnya gitu ya. Teman-teman perlu ada yang namanya jadwal pembuat konten gitu ya. Nah, sebetulnya ini intinya kalau misalkan teman-teman baru pemula ya silahkan bikin untuk katakanlah misalkan 7 hari ke depan gitu ya, mau posting tentang apa ya, sharing-sharingnya ya. Ini salah satu contoh aja ya, biar teman-teman lihat bahwa di bulan Januari misalkan di 2021 mau bikin konten tentang apa nih, tentang tips bisnis, tentang bedah bisnis, atau strategi digital marketing misalnya ya. Atau misalkan kita lihat kalender ada beberapa perayaan ya, ini contohnya tahun baru ya di bulan Januari misalkan ya. Jadi teman-teman silahkan plot, ini saya menggunakan aplikasi Excel ya, jadi silahkan teman-teman bikin blok-blok jadwal posting atau jadwal pembuatan konten yang akan dibikin gitu ya, supaya nanti kebayang ya, nanti hari ini mau bikin apa, besok mau bikin apa, lusa, minggu depan, dan lain-lain gitu. Ya, pertama teman-teman bikin jadwal kontennya dulu gitu, supaya tidak pernah kehabisan ide ya. Lalu di tahap berikutnya gitu ya, setelah jadwal, kalaupun misalkan kita belum kebayang mau bikin jadwalnya apa gitu ya, kita bisa awali dengan metode brainstorming. Sebetulnya ini brainstorming ini udah saya jelasin di video sebelum-sebelumnya gitu ya, tentang metode brainstorming. Nah, hari ini kita brainstorming dulu gitu ya. Kalau misalkan kita belum kebayang jadwalnya kayak gimana, kita bisa menggunakan aplikasi Xmind ya. Aplikasi Xmind ini gratis. Ini aplikasinya bisa dipakai di laptop, di Mac ataupun di Windows ya. Kita bisa menggunakan aplikasi Xmind. Ini powerful banget. Nah, biasanya saya menggunakan aplikasi ini untuk metode brainstorming kayak gitu. Ini saya kasih contoh ya, brainstorming sosmed ya, tentang dunia sosial media gitu. Jadi ini brainstorming menggunakan digital gitu ya. Kalau yang video sebelumnya saya cuma bahas ya brainstorming sederhananya. Nah, ini lebih ke digitalnya ya. Nah, untuk brainstorming sendiri ya, teman-teman bisa menggunakan pertanyaan seperti aktivitas rutin follower ya, dari bangun sampai tidur lagi, apa sebenarnya yang diinginkan calon peserta WS Sosmed. Nah, ini bisa diganti misalkan apa sebenarnya yang diinginkan pembaca buku 30 hari jago jualan gitu ya. Pengen closing, pengen omsetnya naik gitu ya. Nah, terus di dipecah lagi ke beberapa bagian gitu. Terus apa masalah utamanya, misalkan minder gitu ya sebelum beli gitu. Nah, misalnya teman-teman semua gitu ya, dari aktivitas ini terus kita klik atau subtopik, berarti klik subtopik ya. Nah, ini nambah. Kalau kita klik subtopik ini nanti dia jadi nambah aktivitas rutinnya apa, misalnya bangun pagi, terus klik enter, mandi misalnya, terus follow up
karena ini pebisnis online ya, follow up customer gitu misalkan contohnya. Terus jualan sebelum mandi ya, makan atau sarapan, siapin anak sekolah online misalnya, dan sebagainya gitu ya. Aktivitas rutin dari pagi sampai tidur lagi gitu ya. Kita petakan, nanti kata kunci ini itu bisa jadi ide ya. Ide dalam pembuatan kita bikin konten gitu ya, kayak gitu. Nah ini juga sama, sebenarnya diinginkan pembaca 30 hari jago jualan misalnya ya. Saya tulis lagi lah di sini ya. Apa sih yang diinginkan oleh orang ketika pembaca buku ya khususnya? Ya pengen closing gitu ya, biar calon pembeli nggak PHP lagi gitu ya. Pengen bisa umroh kalau jaga jualan, pengen omset naik kayak gitu ya. Nah ini omset naik, terus biar nggak PHP gitu ya. Kata kunci ini itu bisa dijadikan kita dalam pembuatan konten apa yang kita bikin gitu ya. Gitu. Itu proses brainstorming. Nah, kita balik lagi ke sini. Lalu berikutnya adalah posting otomatis ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin konten, mau posting kontennya gitu ya, nggak harus mantengin HP seharian. Jadi solusinya kita bisa menjadwalkan konten kita muncul di hari apa, terus juga jam berapa gitu ya, itu bisa. Nah, toolsnya bisa menggunakan Creator Studio, dan ini aplikasinya gratis ya, dan juga official dari Facebooknya langsung gitu. Masuk ke business.facebook.com/creatorstudio. Nah, ini tampilannya ya, biar kebayang. Di sini ada Facebook ya. Ini untuk fanpage Facebook, yang ini untuk Instagram ya. Nah, pastikan teman-teman saya sampaikan di awal gitu. Di video sebelumnya itu saya tekankan teman-teman itu akun Instagramnya jadi akun Instagram bisnis ya. Dengan cara ada langkah-langkahnya yang sudah saya kasih tahu ya secara rinci di video sebelumnya gitu. Dan juga jangan lupa untuk akunnya itu terhubung dengan fanpage Facebook gitu. Nah, oke, kita untuk tampilannya ya. Ini masuk Creator Studio gitu ya. Nah, ini ketika teman-teman sudah masuk ke Creator Studio. Jadi masuk Creator Studio, terus ada Instagram login, diklik, nanti dia minta untuk login akun kita. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini, tuh, ya. Nah, di sini di bagian kiri ada Create Post, terus pilih Instagram Feed. Nah, pilih akunnya yang udah kita login. Lalu di sini ada yang namanya Add Content from File Upload. Terus ini contoh aja ya. Nah, 5 alasan reseller tidak loyal. Nah, misalkan contohnya kayak gitu. Di sini captionnya ya. Kita isi caption di sini. Lalu di bagian pojok kanan bawah itu ada segitiga ke bawah, kita klik, pilih schedule. Di schedule itu pilih waktu yang mau kita posting jam berapa ya. Misalkan mau besok nih ya, tanggal 14 Januari, munculnya di waktu ini ada PM ada AM, misalnya jam 9 pagi ya, ini 9 terus ininya diganti jadi AM. Oke, lalu kita bikin captionnya ya. Misalkan inilah alasan kenapa reseller
tidak loyal. Sudah tahu misalnya, kita kasih huruf kapital yang besar di sini ya, di awal judul gitu, supaya memancing orang untuk stop scrolling gitu ya. Oke. Terus kita tulis banyak orang yang mengeluh karena resellernya tidak loyal. Padahal kalau mereka tahu solusinya, mereka tidak perlu khawatir lagi dengan masalah tersebut. Dan inilah alasan-alasan kenapa resell tidak loyal. Lalu untuk di bawahnya kita bisa kasih call to action, merasa bermanfaat dengan postingan ini, silahkan like dan share gitu misalkan kepada kawan-kawan lainnya. Nah, lalu di bawahnya kita bisa kasih hashtag gitu. Nah, untuk hashtag sendiri memang ada tools yang cepat tapi dia berbayar gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan metode mencontek gitu ya. Jadi kita perhatikan saja hashtag-hashtag orang lain. Ini contohnya di akun Instagram Kang Dewa. Apa sih yang biasa dipakai oleh orang lain gitu ya. Kita ambil aja gitu ya dari sini, di copy ke paste ya. Nah, jadi kita ambil kata kunci atau hashtag-hashtag yang relevan atau yang berhubungan gitu ya. Contoh misalkan tadi kita udah copy paste dari orang lain, ataupun kita misalnya menyisipkan kata yang berhubungan dengan ini reseller gitu ya. Misalnya jualan online. Oke. Tuh hashtag itu. Terus juga jualan, nanti ada turunnya lagi apa? Jualan makanan, ini nggak masuk gitu ya. Jualan anjing, jualanku nggak masuk nih. Jualan online, apalagi nih? Oh, dari jualan online muncul lagi apa-apa. Atau misalkan bisnis anak muda, bisnis rumahan, bisnis pelajar. Nah, ini bisa masuk nih. Bisnis online. Nah, untuk hashtag sendiri berapa banyak? Sebetulnya dari Instagram sendiri mereka menyediakan kapasitas 20 hashtag gitu ya. Dan 30 mention. Kalau untuk karakter captionnya ini ada sekitar 1600 lebih ya. Kayak gitu. Nah, kalau hashtag sendiri mana yang bagus, mana yang enggak, silahkan teman-teman eksperimen aja. Jadi tidak ada aturan baku. Kalau misalkan hashtag yang teman-teman pakai ini gitu ya, cukup bagus gitu ya, nanti kita bisa evaluasi mana yang hashtag yang bagus gitu. Jadi bikin banyak postingan dari hashtag yang udah dikumpulin, yang udah dibikin, dari banyak postingan itu mana yang bagus hasilnya. Nah, maka hashtag itulah yang sering kita pakai. Tentunya harus berhubungan dan relevan gitu ya. Jangan sampai hashtagnya itu terlalu tidak relate terlalu jauh gitu ya. Kalau motivasi misalkan ya itu masih nyambung tapi ya agak kurang sih. Ya misalkan ya bisnis apalagi jualan, marketing. Nah, misalkan marketing bisa kayak gitu. Oke ya, kayak gitu. Terus klik schedule, maka postingan teman-teman akan muncul gitu ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke teman-teman, mudah-mudahan kebayang. Jadi ini proses posting ya, pembuatan konten di Instagram.